Jumpa lagi bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dalam channel Dr. Aib. Hari ini saya akan sharing kepada Anda tentang satu hal yang penting dan sering dibicarakan oleh banyak orang, yaitu tentang saraf kejepit. Apa sebenarnya penyebab saraf kejepit? Apa yang bisa dilakukan? Bagaimana cara mengatasinya? Dan bagaimana cara pencegahannya? Ayo, mari kita bahas bersama. Saraf kejepit diakibatkan karena ada masalah bantalan sendi di antara tulang belakang kita yang menjepit atau menekan pada sarafnya. Sekarang marilah kita lihat dulu dari keseluruhan tulang belakang kita. Ini adalah tulang belakang kita yang berjumlah 32. Yang dimulai dari leher sampai dengan ke pinggang bahkan ke bokong. Di bagian leher, ini kita sebut sebagai cervical atau bagian leher. Ini mungkin Anda pernah mendengarkan adanya masalah saraf kejepit di C5, C6, C itu maksudnya adalah cervical. Kemudian di bawah cervical adalah thoracal yang membentuk punggung kita bagian atas. Yang di bawah adalah lumbal. Maka kalau pernah mendengar mungkin adanya L4, L5-nya bermasalah atau L5S1-nya bermasalah dan S adalah sakrum. Maka secara umum, struktur yang paling penting di tulang belakang kita bisa bagi dua. Pertama adalah struktur tulang kita. Ini adalah tulang ya, tulang, terus sampai dengan ke bawah. Yang kedua, struktur yang paling penting adalah jaringan lunak. Di mana jaringan lunak yang paling penting adalah saraf. Saraf ini letaknya adalah di dalam tulang kita. Ini letaknya di dalam. Karena salah satu fungsi tulang belakang adalah memproteksi atau menjaga saraf yang besar tadi. Kemudian yang kedua adalah bantalan sendi. Kalau kita lihat dari depan, ini adalah tulang. Di antara tulang kita punya bantalan sendi. Kemudian kita punya tulang kembali, ada bantalan sendi, tulang, dan begitu seterusnya sampai dengan ke bawah. Sampai dengan ke L5 dan S1. Yang kita harus waspadai ketika kita melakukan aktivitas tertentu dalam waktu lama, misalnya kita banyak membungkuk, kita banyak mengangkat barang dari bungkuk ke berdiri, yang terjadi adalah bantalan sendi tadi akan terdorong ke belakang. Celakanya, di bagian belakang kita memiliki saraf dan kita memiliki akar saraf. Ini adalah akar sarafnya. Itulah yang terjadi ketika bantalan sendi mendorong ke belakang, menjepit akar saraf, inilah yang disebut sebagai saraf kejepit. Kita lihat lebih lanjut lagi apa yang terjadi di bantalan sendi. Anda bisa melihat bahwa bantalan sendi ini terdiri dari dua struktur yang paling penting. Ini adalah cincin di bagian luar, bantalan bagian luar, ya, yang bentuknya seperti cincin. Dan yang paling penting adalah material di dalamnya, atau disebut sebagai nukleusnya. Ketika saraf terjepit terjadi, bantalan ini mengalami pecah. Akibatnya adalah material yang ada di dalam akan terdorong ke belakang. Jadi gambarannya akan seperti ini. Ini adalah bantalan sendi yang pecah dan mendorong akar saraf yang berada di belakangnya. Inilah awalnya Anda akan mengeluhkan keluhan nyeri pinggang ataupun bisa juga leher akibat saraf kejepit. Apa saja keluhannya? Yang pertama adalah keluhan nyeri. Namun ciri khas dari nyerinya adalah nyeri saraf. Nyeri saraf keluhannya adalah nyeri yang menjalar disertai dengan gejala-gejala lain. Misalnya rasa terbakar, rasa kesemutan di ujung jari tangan ataupun di ujung jari kaki, rasa baal, dan lain sebagainya. Itulah di mana Anda harus segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan tata laksana yang tepat. Banyak orang bertanya, "Dok, saraf kejepit boleh diurut tidak? Boleh dipijit atau tidak?" Nah, inilah rahasianya. Selain masalah tulang dan bantalan sendi, tubuh kita ini diliputi oleh otot yang jumlahnya banyak sekali dan sangat tebal. Otot kita ini berlapis-lapis, bukan hanya satu lapisan, namun berlapis-lapis. Dan setiap lapisan itu memiliki fungsi tertentu. Ketika kita memiliki masalah di dalam tulangnya, atau kita memiliki masalah di dalam bantalan sendinya,
atau bantalan sendi menyebabkan penjepitan pada saraf, maka otot kita secara natural akan berusaha untuk menjaganya dengan kontraksi yang amat ketat. Dia akan menegang, ya, akan sangat kencang. Akibatnya, karena otot begitu kencang, dia akan menjepit pembuluh darah dan saraf-saraf kecil di dalam otot. Inilah yang juga akan menimbulkan nyerinya. Maka kalau ditanya, dok, boleh nggak diurut? Boleh nggak dipijat? Jawabannya boleh jika yang diurut atau dipijat adalah ototnya. Namun tidak boleh jika yang dilakukan manipulasi atau pemijatan adalah di tulang belakangnya. Ya, jadi kalau misalnya ototnya kaku, tegang, Anda boleh lakukan pemijatan ringan, ya, dengan minyak ataupun dengan krim yang terasa hangat pun boleh untuk melemaskan otot yang kaku ataupun tegang tadi. Namun jangan sekali-sekali untuk melakukan gerakan tertentu pada tulang maupun saraf yang ada di dalam. Yang seharusnya tidak terlalu berat, mungkin akan semakin berat. Yang mungkin awalnya tidak terlalu terjepit, akan semakin terjepit. Ya, yang pada akhirnya nanti, jika bantalan sendi ini semakin berat menekan, Anda mungkin butuh operasi. Oleh karena itu, sekali lagi, jika Anda mengalami keluhan nyeri leher yang menjalar, nyeri pundak yang menjalar, nyeri pinggang yang menjalar, nyeri bokong yang menjalar, jangan ragu-ragu, lakukan pemeriksaan kepada dokter yang tepat untuk mengatasi nyeri Anda. Karena mungkin Anda akan butuh pemeriksaan seperti MRI, ronsen, EMG. Anda juga akan mendapatkan program baik rehabilitasi, atasi nyeri, maupun jika memang dibutuhkan adalah operasi. Namun dari semua itu yang paling penting adalah pencegahan. Ya, pencegahan dapat kita lakukan dengan baik. Dengan pencegahan, maka saraf terjepit dapat dicegah dengan baik. Yang kedua adalah exercise atau latihan. Dengan kita menguatkan otot kita, otot yang menumpu tulang belakang ini, maka resiko saraf terjepit dapat diatasi dengan baik. Ikuti terus masalah dan diskusi tentang otot, tulang, dan sendi bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dalam channel Dr. Aib.